Nur Muhammad wa ila hadrati Syekhina al-Mukarram wa murabbi ruhina sahibul wafa tajul arifin wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum syai'ul lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa limasyaikhina wa li ikhwanina wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat wa thumma khususan. Silahkan sebutkan para arwahnya masing-masing yang telah mendahului kita, orang tua kita, sanak famili, saudara-saudara kita. Allahumma nas'aluka Abah Haji Muhammad yang rantau ya unas menah khusus dalam sampai menjaga dan jaga rasakan apa sih rujuknya haji padang yang rada insyaallah hidayatullah nafana bi ulumi Muhammad dan masyaallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon keikhlasannya di subuh yang mulia ini juga kita bacakan surah Al-Fatihah wabil khusus untuk ayahanda kami yang mulia, ayahanda Khalidi yang sedang sakit, ayahanda dari Bapak Haji Arsyad. Semoga Allah karuniakan kesehatan, kesembuhan kepadanya dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, kesabaran atas ujian yang menimpahnya. Allahumma shfahu shifaan kamilan bi barakatillah wa bi barakatil haqqi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah mengaruniakan keberkahan kepada kita di subuh yang mulia ini untuk sama-sama duduk bersimpuh di waktu yang penuh ampunan, sama-sama berjumpa di tempat yang kita cintai ini, di tempat yang Allah muliakan ini, di tempat yang menjadi sumber keberkahan, kemuliaan dan kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah yang insya Allah kita lanjutkan dengan kajian rutinitas bulanan kita, yakni adalah Bismillah. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpah ke junjungan agung Nabi kita yang mulia yang menjadi uswah terbaik sepanjang masa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyak bacaan sholawat kepadanya Allah jadikan ya wasilah bagi kita kemudahan atas segala kesulitan yang kita hadapi, ampunan atas segala dosa-dosa yang kita lakukan. Setiap kali kita membacakan sholawat maka Allah berikan kepada kita rahmat, Allah berikan kepada kita juga ampunan dan menjadi doa atas kerinduan dan kecintaan kita kepada sesama. Sebab nisbat solawat kepada Allah adalah rahmat, kepada malaikat adalah maghfirah, dan kepada sesama manusia, sahabat saudara kita, ikhwan dan akhwat kita adalah doa. Jadi kita pun sudah memasuki bulan yang dicintai oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Dari 3 rangkaian bulan yang kedepannya kita akan bertemu dengan bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia, yakni adalah bulan Ramadan. Tadi juga ya kita sama-sama mendengarkan doa yang mulia dari guru kita yang memimpin salat kita, dari Pak Imam kita. Allahumma barik lana fi Rajab Sya'bana balighna Ramadana. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, bulan Saban, dan sampaikan hasad kami, cita-cita kami, hajat kami
sampai ke bulan yang sangat dimuliakan oleh-Mu ya Allah, yakni adalah bulan Ramadan. Jadi 2 bulan sebelum Ramadan ini adalah bulan untuk latihan kepada kita untuk meningkatkan daripada kualitas amal soleh kita, daripada amal-amalan yang biasa kita kerjakan sehari-harinya kita tingkatkan lagi. Kenapa? Ar-Rajabu syahrullah wa sya'banu syahri wa ramadanu syahru ummati, bahwa Rajab ini adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Kemudian ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma mana qaulika syahrullah?" Ya Rasulullah, kenapa dikatakan bulan Allah, bulan Rajab itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, li'annahu makhsusun bil maghfirah, karena bulan ini, Rajab ini juga itu adalah ladang ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak mengucapkan kalimat istighfar sebagai tanda introspeksi diri atas segala dosa-dosa yang kita lakukan. Kita bersihkan dohir dan batin kita. Di dalam kitab Mu'awanah, Risalatul Mu'awanah, Imam Alawil Haddad mewasiatkan kepada kita, wa alaika biluzumin nadhafah dhahiran wa batinan. Hendaknya kita senantiasa menjaga kebersihan, menjaga kesucian baik dohir maupun batin kita. Ada dosa-dosa yang tidak terasa mungkin dari lisan kita, dari mata kita, dari telinga kita, bahkan daripada pikiran kita. Ya, kenapa? Karena ini semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, kemudian juga pikiran yang ada di dalam kalbu kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin sukses di bulan Ramadan, awali ya kesuksesannya dari bulan Rajab, karena kita harus, kalau mau bertanding dalam satu pertandingan, maka kita kan harus latihan, kita harus warming up dulu, pemanasan dulu. Kalau Rajabnya sukses, insya Allah nanti Sya'bannya sukses. Ini kalau Sya'ban sukses, insya Allah Ramadan juga ya lebih sukses lagi. Jangan menyia-nyiakan waktu. Ini kita kurang lebih mungkin 42 hari ya, 42 hari lagi kita akan memasuki bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia. Kita berharap, kemudian selanjutnya kita berdoa, berserah diri kepada Allah. Mudah-mudahan dengan datangnya Ramadan ini, segala apa yang menimpah kita, yang menimpah keluarga kita, yang menimpah bangsa bahkan dunia ya mengenai wabah ini cepat dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan kita. Kenapa? Karena Ramadan ini luar biasa, Pak. Baik itu mungkin jenis penyakit yang kita ketahui atau penyakit-penyakit yang tidak kita ketahui, kita banyak doa. Kemarin juga kan sudah disampaikan, kalau Allah menakdirkan kepada kita satu kemuliaan dengan sholat malam. Habis sholat malam kita baca doa, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Kan di antara kalimat doanya ada bahasa fahayyina rabbana bis salam, hidupkan kami ya Allah dengan penuh keselamatan. Siapa yang hidupnya akan diselamatkan oleh Allah dunia dan akhirat adalah orang yang menjaga dirinya, orang yang membentengi dirinya agar tidak melakukan keburukan, agar tidak melakukan kemaksiatan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini harus berjuang. Man zayyana dhahirahu bil mujahadah zayyana Allah batinahu bil musyahadah. Jadi siapa yang menghiasi dirinya dengan mujahadah, kita mujahadah, sholat malam mujahadah, duha kita mujahadah, ya membaca sholawat, membaca Al-Quran, memperbanyak sedekah, kan semuanya harus disertai dengan kesungguhan, harus disertai dengan mujahadah, Pak. Kesungguhan. Kenapa ada orang yang bercita-cita sholat malam ternyata tidak terlaksana walaupun sudah bangun, mujahadahnya nggak ada. Kenapa orang ketika mau dia bersedekah ada uangnya, mampu dia, kenapa tidak mau dia, banyak pikiran, mujahadahnya lepas.
Ya, mujahadah ini penting. Ruh daripada perjuangan kita di dalam melaksanakan amal soleh mesti kesungguhan dulu Pak. Kita bagi orang awam ya, ayah bunda kami yang dimuliakan Allah, terasa bagaimana kita mau memperbaiki diri ini penuh dengan perjuangan. Jatuh bangun kita tidak apa-apa. Ya, di dalam ilmu tasawuf juga ya diperkenalkan istilah-istilah tahapan di dalam mencapai kemuliaan di sisi Allah itu. Mungkin ada orang yang tahapannya ya tahapan mubtadinya, ada orang tahapan nanti yang seniornya, ada tahapan yang luar biasanya. Jadi kalau kita awam ini kan orang tahapan yang jatuh bangun, manusia yang baik, bukan manusia yang tidak melakukan dosa Pak. Kita ini manusia bukan malaikat, ya, kita juga bukan nabi yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia biasa yang terkadang jatuh ke dalam kehilapan, terkadang jatuh dalam kesalahan. Maka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Orang-orang yang melakukan kehilapan, kemudian dia minta ampun sama Allah, kemudian dia beristighfar, apalagi ini di bulan yang ladang ampunan nih, maka diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La kabiratan mal istighfar. Tidak ada dosa besar kalau kita mau minta ampun sama Allah. Wala sogiratan mal isror. Tidak ada dosa kecil kalau terus-menerus ditumpuk. Insya Allah, kalau kata istilah guru kami, jatuh bangun, kemudian kita melakukan dosa, tobat lagi, dosa, tobat lagi. Yang penting jangan ada unsur kesengajaan. Mudah-mudahan wafatnya dalam keadaan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini manusia nih. Ayo kita jadikan momen Rajab ini momen yang terbaik ya untuk mengawali kita ya meraih satu kesuksesan nanti di bulan suci Ramadan. Hanya kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab hikamnya, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Siapa yang bersinar, siapa yang awal perjuangannya itu diawali dengan niat yang ikhlas, kesungguhan yang hebat, nanti di akhir perjuangannya dia akan menuai hasil yang sukses. Siapa yang awalnya baik, insya Allah nanti akhirnya pun akan baik. Nah, kita awali kesuksesan Ramadan ini dari bulan Rajab ini dengan meningkatkan amal soleh kita, memperbanyak istighfar. Kemudian selanjutnya, kalau kita mampu, wamang somahu, kata Rasulullah SAW, siapa yang mampu saum sunat ya di bulan Rajab ini, mau 1 hari, 2 hari, 3 hari, alhamdulillah. Mampu 5 hari, 7 hari, alhamdulillah. Sebulan penuh boleh, enggak masalah begitu ya. Jadi kita jangan memperdebatkan masalah keterangannya, ini ada enggak, sudah berlaku. Guru-guru kita yang mulia mengajarkan kepada kita dengan keterangannya ya, walaupun mungkin ada perbedaan, tidak menjadi masalah. Karena yang namanya amal soleh hadits saja ya, hadits kalau dalam fadilah amal itu hadits doib bisa dikerjakan kalau dalam bab fadilah amal, bukan di dalam bab penegakan hukum. Kenapa? Karena dalam fadilah amal maluas. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilu solihati minhum magfirata wa ajrun adima. Surat Al-Fat ayat terakhir Allah nyatakan kepada kita, wa'ada telah berjanji siapa Allah Gusti Allah Ta'ala, alladhina amanu kepada orang yang beriman, wa amilu solihati dan beramal soleh. Tidak dibatasi yang namanya amal soleh mah, yang penting tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadits, sehingga jenis amal soleh apapun walaupun itu kelihatannya sepele, jangan pernah menyepelekan. Disebutkan di dalam sebuah keterangan, la tahqironna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah kita menyepelekan amal yang sedikit menurut pandangan kita. Jangan-jangan itu yang membuat engkau sukses di hadapan Allah. Al-Imam Ghazali ya, seorang ulama yang luar biasa, mujtahid beliau, pengarang kitab, ahli tasawuf yang kitabnya luar biasa, sekarang dikaji oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia. Kan di dalam satu riwayat disebutkan bagaimana beliau diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan minum kepada seekor lalat. Di saat beliau sedang mengaji, ada lalat
hinggap di situ kemudian minum di tintanya sampai dimimpikan oleh muridnya mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Nah itulah, apalagi amalan-amalan yang sudah nyata kita kerjakan setiap harinya, duhanya, tahajudnya, sodakohnya, silaturahimnya ya. Nah ini kita tingkatkan lagi. Kenapa? Karena ini jadikan Rajab ini momen ya untuk meraih kesuksesan nanti di bulan selanjutnya. Karena ini juga tadi kata Nabi, kalau mampu masaum istaujaba 'ala Allah salah satu asya, Allah berikan kepada kamu 3 keberkahan. Mana yang pertama? Magfiratun li jami'i masalafa min dunubihi. Yang pertama, Allah ampunkan ya dosa-dosamu yang telah dilakukan olehmu yang telah lalu. Makanya kita kan banyak dosa kita nih Pak, kalau dihitung-hitung tidak seimbang ya dengan karunia yang Allah berikan kepada kita. Karena sifat kasih Allah saja kita seperti ini. Coba kalau Allah tidak punya sifat Rahman dan Rahim, waduh udah celaka kita Pak. Makanya kaitan zikir bismillah juga, kalau kita mau membuka sedikit tentang rahasia keagungannya dalam kitab Kifayatul Atqiya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat beliau diisrokan dan dimi'rajkan, Rasulullah melihat ya nanti digambarkan itu di dalam sorga itu ada 4 sumber air yang mengalir, yang menghiasi gedung-gedung ahli sorga. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Kan di dalam riwayatnya bagaimana Rasulullah dibawa oleh malak Jibril ke satu tempat, ada satu kubah yang besar, kubah putih, kemudian pintunya min dahabil ahmar, dari emas merah. Kemudian Rasulullah masuk ke situ, melihat ada 4 sumber air yang mengalir, yang semuanya itu mengalir daripada kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit kita perdalam hikmahnya, maksudnya bagi kita yang membiasakan lisan kita dengan kemuliaan menyebut asma Allah, mengucapkan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, maka salah satu hikmahnya kita harus mengenal 2 asma Allah ini, Rahman dan Rahimnya Allah. Bagaimana menyebarkan kasih sayang antara kita dengan sesama, bagaimana meningkatkan kualitas kesuksesan diri, keluarga, sahabat, saudara, bangsa, bahkan negara. Kita punya cita-cita yang luhur adalah menerjemahkan bahasa zikir di dalam kehidupan. Ya, bukan hanya kita baca di lisan saja. Ayo bagaimana nih supaya kita yang belajar zikir ini, ya zikir bismillah kita, baca sholawat kita terjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya ketika Rasulullah ditanya, ya Aisyah bagaimana akhlak Rasulullah itu, Siti Aisyah menjawab, Rasul itu akhlaknya Quran. Rasulullah teh Quran berjalan, bukan hanya dibaca saja, namun mampu diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana Rasulullah membina umat dalam bidang ekonomi. Dari usia dini, dari usia remaja, Rasulullah sudah menjadi seorang pedagang yang handal, pedagang yang jujur, tukang bisnis yang sejati, sampai beliau dipercaya oleh Siti Khadijah Al-Kubra ya menjalankan sebuah perusahaan, menjalankan ekonomi ya, menjalankan bisnis sehingga sukses tuh. Kenapa? Dengan sifat Nabi jujur. Jadi di dalam berbisnis, orang yang bisnisnya jujur berarti orang yang nyebut kalimah Bismillahirrahmanirrahim ya mesti jujur. Wong orang kita mengucapkan asma itu untuk selalu mengingat Allah dalam setiap perbuatan, perilaku, tingkah kita, tindak tanduk kita. Jangan lepas daripada keagungan asma Allah. Maknanya apapun yang kita lakukan, jangan kita pernah ya merasa bahwa kita tidak diawasi oleh Allah. Diawasi oleh Allah. Mau ngumpet kemana, mau berbisnis dengan siapa, ya mau sendirian, mau banyakan, mau mungkin siang atau malam, diawasi selama 24 jam. Kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ditugaskan 2 malaikat pencatat amal, Raqib dan Atid. Jangan sembarangan ya kita melangkah, jangan sembarangan kita mendengar, jangan sembarangan kita memandang. Ini semuanya ya sudah disetting oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kesuksesan kita. Makanya ucapkan
kalimat bismillah itu. Allah menggambarkan kepada Rasulullah bagaimana dahsyatnya kalimat ini, sehingga 4 sumber air yang ada di dalam sorga juga itu air yang bersih, ya, kemudian air susu, kemudian air anggur, kemudian air madu, semuanya mengalir dari mana? Dari keagungan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini sebuah renungan ya Pak ya, dalam perjalanan Nabi Rasulullah banyak diperlihatkan keajaiban-keajaiban di dalam perjalanannya. Makanya kalimat yang mengawalinya juga kalimat tasbih subhana, kan itu untuk menunjukkan bahwa ini ada perjalanan yang luar biasa. Di antara keluar biasaan perjalanan ini Ustaz membaca di tengahnya dalam kitab Kifayatul Azkiya di awal-awal tentang kedahsyatan kalimat bismillahirrahmanirrahim ini, atau di dalam kitab Tangkihul Qaul kita baca ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa amarallahul kiramal katibin ayyaktubu fi diwanihi arba'a mi'ati hasanatin. Tidaklah seorang hamba yang mengucapkan kalimah bismillahirrahmanirrahim kecuali Allah memerintahkan kepada malaikat pencatat amal baik untuk mencatatkan bagi yang membacanya, walaupun hanya 1 kali mau makan atau 1 kali mau minum, 1 kali saja dia baca, Allah akan berikan keberkahan 400 kebaikan 1 kali saja. Subhanallah, apalagi kalau banyak kan 1 kali saja udah seperti itu. Apalagi kita perbanyak nih di bulan Rajab. Yang kedua, hikmah orang yang melaksanakan ibadah saum di bulan ini adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ismatum fima baqiya min umri, wa ismatum fima baqiya min umrihi. Allah akan jaga sisa umur kita. Kita kan menapaki hidup ini tinggal menapaki sisa umur Pak. Entah berapa lagi mungkin umur Ustadz, entah berapa lagi ya Pak Haji, Bang Ucok nih, tidak, kita ini merenung entah esok atau lusa kan. Mungkin udah Ustadz di bawah beliau tidak tahu yang namanya umur itu. Ya, tidak tua tidak muda, kita harus selalu persiapan. Nah, orang yang belajar saum dengan niat ikhlas kepada Allah di bulan Rajab ini, Allah jaga ya umur kita di sisa umur. Supaya apa? Umur yang telah lewat kalau ada dosa mudah-mudahan diampuni. Umur yang akan datang yang masih sisa, kan kita tiap hari itu melangkah menuju kuburan Pak. Tinggal berapa kilometer lagi kita, tinggal berapa mil lagi kalau diukur dengan jarak gitu ya. Kan tiap hari orang itu makin pendek, sebetulnya umurnya makin pendek nih. Ada orang jalan-jalan kemana-mana ya, ke Sumatera, kemana. Kalau hidup di Batam sampai akhir hayatnya ya ujung-ujungnya ke Sungai Panas, kan gitu ya Pak ya. Kita jalan-jalan kemana-mana ke luar negeri keliling ya, ujung-ujungnya ke Sungai Temiang ya kalau di Batam kan gitu ya. Kalau di Bandung ke sana ke TPU di Bandung ke sana ya, di dekat salah satu pemakaman. Kalau di Jakarta Kalibata mungkin. Nah itu kemanapun jalan ujung-ujungnya ke situ. Jadi kita ingin sisa umur ini bermanfaat. Kalau orang yang cerdas, kata Nabi, al-kayyisu mangdana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang jenius, orang yang cerdas itu dia akan mappingkan di sisa umurnya bagaimana cara dia hidup sukses dan bisa mensukseskan orang. Tinggal berapa langkah lagi kaki kita. Kalau kita dikasih tahu ya, misalkan kita dikasih tahu sama Allah, umur kamu tinggal sebulan lagi, kayaknya ninggalin pekerjaan, ninggalin macam-macam. Sholat terus sama baca Quran kan gitu ya. Cuma kan kita keyakinannya lemah. Padahal kita harus begitu. Makanya kata sahabat ya Abu Bakar As-Siddiq, kalaulah engkau melangkah kaki kanan, jangan pernah merasa kaki kiri itu nyampe sebelum ya, untuk masalah umur nih, untuk masalah umur. Kan kita ingin umur kita dijaga sama Allah. Yang lalu dosanya diampuni, yang akan datang kita dijaga. Ya kalau dijaga tuh berarti pas mau belok lurus lagi, jangan ke situ. Jangan sampai kita terjerumus ya kepada hal yang dimurkai oleh Allah. Nah, dijaga karena asyamu junnatun. Dari segi hikmah saja puasa ini benteng, Pak. Kajunnati ahadikum minal qital. Sebagaimana ketika kita berperang, kita sudah terdesak masuk ke benteng pertahanan. Dulu kita kalau nonton TV ada yang namanya benteng Takeshi kan gitu ya.
wah ini kita masuk benteng nih, atau perisai. Kita kalau perang man to man, satu lawan satu, pedang, pakai pedang di zaman Rasul tuh pakai perisai nih. Nah kalau puasa ini diumpamakan perisai, perisai kita mau ngomongin orang puasa, mau curang sama orang aduh lagi puasa nih, kan begitu, ada pengendali. Jadi hikmah puasa ini luar biasa kalau kita gali, bukan hanya sehat secara rohani, tapi puasa juga memberikan sehat secara fisik kepada kita. Kemudian yang terakhir, yang ketiganya, yang membiasakan dan mengupayakan saum ya di bulan ini adalah paya manul aksya yauma idil akbar. Allah akan berikan kepada kamu satu kondisi yang sangat indah kelak di akhirat, di mana manusia merasa ketakutan. Di alam mahsyar kita didekatkan dengan matahari, kemudian di situ tidak ada lagi sahabat saudara kita yang memperdulikan kita. Yauma idil akbar ini hari di mana kita akan mengalami ketakutan yang sangat hebat. Yauma la tamliku nafsu li nafsin syai'a wal amru yauma idillah, karena pada hari itu Allah yang memegang urusan kita. Model kita Pak, banyak salah kemudian ketahuan, kemudian kita nyangkut dengan hukum, mau diadilin, wah dari mulai di BAP aja sudah gemetar kita Pak, takut kita. Nanti semua kita akan diadili sama Allah, semua kita akan dihisab oleh Allah. Maka saat itu manusia dalam keadaan takut yang sangat luar biasa. Nah diantaranya orang yang saum nih di bulan ini paya manul asya yauma idil akbar, insya Allah dijauhkan dari rasa haus, dijauhkan dari kelaparan, tidak panas, apalagi kalau rajin sholat subuhnya. Di antara hadis yang dibaca dalam kitab Muhtarul Ahadits An-Nabawiyah, orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah yauma la dilla illa dilluh, di antaranya tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Al-masyu ilal masjid bidulam, orang yang selalu jalan ke masjid walaupun gelap, walaupun dingin, walaupun ngantuk, memaksakan diri dulu. Nanti sudah dipaksakan akan biasa, sudah biasa nanti luar biasa. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang sukses, mengoptimalkan seluruh kemampuan kita hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di bulan Rajab ini. Silahkan tingkatkan amal solehnya, baca Qur'annya, baca solawatnya, perbanyak istighfarnya, mampu dengan saumnya, mampu dengan silaturahimnya, mampu dengan sedekahnya, mangga amal soleh tidak dibatasi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada kita pertolongan baik dohir maupun batin, agar kita selalu terjaga dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nas'alukal ijabah wal barakah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sebelum kita dzikir, Ustaz sampaikan pengumuman, insyaallah mohon doanya pada tanggal 19 Maret ya, insyaallah kita di pesantren tapi pagi mengadakan acara Isra wal Mi'raj, akan kehadiran seorang kiai yang mulia ya, ada 3 yang akan hadir. Nanti beliau datang tanggal 19, mungkin sampai Sabtu apa Minggu. Jadi nanti kalau masjid kita mau menjadwalkan, Ustadz ada waktu di maghrib apa mungkin di subuh ya. Ini Ustadz kemarin diundang tabligh akbar ke Ciamis ya, di sana kiai muda tapi luar biasa Pak. Ya di sana itu jemaah kalau dikir datang perutnya kenyang, pulangnya pun sakunya mantep. Di sana tuh aneh tuh. Dikir orang sholawat ya, kita datang nyembelih sapi 3, waduh pulang-pulang jemaah teh subhanallah ya, luar biasa nih. Ini Ustadz ingin mencontoh beliau bahwa dengan memperbanyak sholawat berzikir dia menggerakkan ekonomi umat. Beliau punya baitul mal yang bisa menolong umat
Jadi umat itu datang sama kiai itu sudah mah ngajinya mantap, ya dikirnya juga mantap, pulangnya diamplopin. Kalau ustadz datang ke sini udah perutnya dijamu, sakunya dikasih di sini mah ya. Kalau di sana mah beda Pak. Di sana tuh luar biasa, jemaahnya yang diamplopin sama kiai itu luar biasa ya. Jadi mudah-mudahan dapat barokahnya. Ya insya Allah beliau di sini 4 apa 5 hari karena mau mensurvei salah satu tempat. Mudah-mudahan ini jadi tempat ajang untuk meningkatkan ekonomi umat ya di pulau nanti sama beliau. Insya Allah kita tingkatkan majelis zikir bismillah tahun 2021 ini dengan membina ekonomi keumatan. Minimal kita bisa memutus mata rantai yang namanya riba, yang namanya rentenir dan lain sebagainya yang merusak sendi-sendi perekonomian. Islam punya konsep yang tidak akan bisa dikalahkan oleh siapapun. Konsep keberkahan dalam berbisnis, dalam melaksanakan roda perjalanan ekonomi ini tidak akan kalah Pak dengan siapapun. Makanya kalau kita mampu menggali Al-Quran dengan baik dan benar, maka kejayaan, kesuksesan akan kita dapatkan. Makanya mohon doa ya, kami akan juga kerjasama dengan beliau. Nanti waktunya mungkin di sini kapan kosongnya bisa beliau mungkin satu waktu lah bisa di sini ya insya Allah. Mudah-mudahan perjalanan rombongan ke Batam, para kiai, para guru kami yang mulia bisa diberikan ya keberkahan dalam perjalanannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahras. Allahumma inna nas'alukal qabul wal manfa'ah wal maslahah wal jaza wal wasilah. Wasilata liqada'i hawaijina walidaf'i bala'ina walirif'ati darajatina khususan ala hadhil jamaah. Allahumma ij'al ummata hawali hadal masjid min ahli hadal masjid ya Allah. Berkahilah masjid kami cintai ini, seluruh jemaah yang hadir di masjid ini, baik yang saat ini hadir ataupun yang berhalangan, semua yang pernah masuk ke masjid yang mulia ini, jadikanlah ahli surgamu ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Astaghfirullahaladzim
للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله العظيم للمسلمين والمسلمات أستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله العظيم للمسلمين والمسلمات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله العظيم للمسلمين والمسلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله نعم المولى ونعم النصير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا لطيف يا الله يا لطيف فلم يزل ألطف بنا في من نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا الله يا لطيف يا ميسر كل عسير يسر لنا كل عسير لأن كل عسير يسير عليك يا الله لأن كل عسير يسير عليك يا رحمن لأن كل عسير يسير عليك يا رحيم يا لطيف يا حفيظ يا سلام 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 يا فتاح يا رزاق 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 يا رزاق يا نور يا هادي 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 بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن يا من يعلم هوائج السائلين
Allahumma inna nas'aluka ya Allah bismika bismillahirrahmanirrahim alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati wa huwa rahmanur rahim. Wa nas'aluka ya Allah bismika bismillahirrahmanirrahim alladzi la ilaha illa qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm alladzi mala'at 'azamatuhu as-samawati wal arda. Wa nas'aluka ya Allah bismika bismillahirrahmanirrahim alladzi la ilaha illa huwa anaslahul wujuh wa khada'at lahur riqab wa khasha'at lahul absar wa wajilatil qulub min khasyatihi wa darafatul uyun an tusalli wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa antu wa taqdilana hajatina ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam salawatullah alaika, ya Nabi salam. Ya Rasulullah, udurkan namanya ya Rasulullah. Ya Habib salam salawatullah, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam. Ya Sayyidi ya Rasulullah, as-salatu wassalam khud bi qolatil adani ya Rasulullah. Alaika subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah ilaha illallah wallahu akbar. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Bismil Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma salli wa sallim ala habibi rahman adada ma yakunu wa ma qad kana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibil mu'jizatil bahirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibis syafaatil azimah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibi daulatil fakhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa
وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا ولإخواننا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا دافع البليات، اللهم يا رافع الدرجات، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا مجيب دعوات. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. اللهم إنا نسألك بعلو مكانك وبعزة سلطانك وارتفاع قدرتك وأعظم أسمائك يا الله يا متعال يا عزيز يا عليم يا الله يا متعال يا عزيز يا عليم يا قديم. Nas'aluka bika ilaika wa la nas'alu bi ahadin gharik anta ja'alil izzata ala qawatin waj'al mahabbatan fi qulubi sakhir lana arzaqaka wa quluba ibadika ajmain. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami semua yang hadir saat ini ya Allah. Di saat para hamba-Mu yang mulia ini berdiri, tidak ada sekepul debu pun dosa di dalam diri kami ya Allah, yang langsung kepadamu dan hubungan sesama manusia. Ya Allah, karuniakan keberkahan dengan Kau ampunkan segala dosa-dosa kami, kemudahan atas segala urusan yang kami hadapi, kesehatan atas segala penyakit yang kami derita. Ya Allah, ya Rabbana Karim, dengan keagungan dan kemuliaan doa-doa yang diucapkan oleh lisan-lisan hamba-Mu yang mulia ini ya Allah, jadikanlah wasilah pertemuan di subuh yang mulia ini ada pertemuan yang akan membawa keberkahan, pertemuan yang akan membawa kemuliaan, pertemuan yang akan membawa kejayaan bagi kami, keluarga kami, sahabat, saudara, bangsa, negara yang kami cintai ya Allah. Ya Allah, jauhkan dari kami, keluarga kami, sahabat, saudara kami, berbagai macam wabah, musibah, fitnah yang akan menghinakan kami dunia dan akhirat dengan keagungan asma-Mu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya qadiyal hajat, ya Allah, karuniakan kabul ijabah doa kepada hamba-hamba-Mu yang mulia yang hadir saat ini ya Allah. Wa ya kafiyal muhimmat, cukupkan rizkinya dengan rizki yang halal dan barokah. Wa ya dafi'al baliyat, jauhkan dari kami bala bencana, musibah, wabah dan fitnah. Wa ya rafi'ad darajat, angkat derajat kami kepada derajat termulia di sisi-Mu. Wa ya syafiyal amrod, sehatkan dohir dan batin kami ya Allah. Wa ya mujibah da'wat, tunaikan segala cita-cita kami ya Allah. Wa ya arhamar rahimin, lembutkan hati kami untuk senantiasa berkasih sayang kepada siapapun, kapanpun dan dimanapun. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haq wa anta khairul fatihin. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadana ya Allah. Berkahi kami di bulan Rajab ini, di bulan Sya'ban yang akan datang, dan sampaikan cita-cita kami, hasrat kami, kerinduan dan cinta kami kepada bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.